memperingati Disnatalis Himpunan Mahasiswa Islam yang ke-78 tahun serta pembukaan Basic Training LK1 dengan tema membentuk kader muslim yang berkarakter, berintelektual, serta revitalisasi peran mahasiswa Islam dalam pembangunan bangsa. Acara selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana Latihan Kader 1 Basic Training, yakni kepada Ayunda Rina Ramadayanti. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara peringatan Milad HMI yang ke-78 sekaligus pelaksanaan Basic Training Latihan Kader 1 tahun 2025 dengan tema membentuk kader muslim yang berkarakter dan berintelektual serta revitalisasi peran mahasiswa Islam dalam pembangunan bangsa. Himpunan Mahasiswa Islam telah berkontribusi besar dalam sejarah bangsa ini. Selama 78 tahun, HMI telah melahirkan pemimpin-pemimpin hebat, pejuang yang berperan aktif dalam menjaga persatuan, keadilan, serta kedaulatan negeri. Dengan melaksanakan Basic Training Latihan Kader 1 ini, semoga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tanggung jawab menjaga bangsa bukan hanya terletak pada pemerintah, tetapi juga terletak pada pemuda. Khususnya kader HMI yang selalu menjadi bagian dari solusi atas tantangan zaman. Latihan Kader 1 yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah salah satu pintu gerbang generasi muda untuk memperkuat wawasan, mengasah kepemimpinan, serta memperkokoh nilai keislaman. Saya sangat berharap para peserta yang mengikuti acara pada hari ini bisa melakukan dengan penuh semangat, menjadikan HMI sebagai rumah pembelajaran dan kelak mengaplikasikan ilmu yang didapat untuk kepentingan umat dan bangsa. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan selamat Milad HMI yang ke-78. Semoga semakin berjaya, terus berkontribusi untuk negeri dan menjadi wadah terbaik untuk membentuk insan akademis yang bernafaskan Islam dan berjiwa kebangsaan. Kepada para peserta LK1 yang saya banggakan, jadilah kader yang memiliki tekad kuat untuk membangun benua kita dan bangsa kita tercinta. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Pemerintah dan Kominfo yang sudah mendukung acara kita ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama dari Bapak PJ Bupati atau yang mewakili kepada Bapak Rahmadi Riyadi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak PJ Bupati karena beliau tidak dapat hadir di tempat ini karena lagi ada acara yang tidak dapat ditinggalkan. Kemudian juga permintaan maaf juga dari Bapak Sekda yang pada hari ini juga masih berada di kota lain membuka acara. Pada kesempatan ini kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nusa Tenggara Utara diminta untuk memberikan atau mewakili Bapak Sekretaris Daerah memberikan sambutan pada acara Milad HMI sekaligus pelatihan kader pengurus HMI Cabang Amuntai pada hari ini, yang mana sambutannya sebagai berikut.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul dan berhadir dalam acara Dis Natalis HMI ke-78 dan pembukaan pelatihan kader. Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan selamat dan sukses atas milad ke-78 HMI. Momentum Dis Natalis HMI ke-78 ini menjadi bukti bahwa perjalanan HMI sudah tidak perlu diragukan lagi. Nilai keindonesiaan dan nilai keislaman sudah menjadi darah daging dan bagian dalam kehidupan kader HMI. Tema yang diusung pada Dis Natalis ke-78 kali ini, HMI untuk Kedaulatan Bangsa, merupakan komitmen HMI dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, kebinekaan di tengah melejitnya arus globalisasi. Perkembangan teknologi yang begitu cepat bisa mempengaruhi generasi muda untuk hidup dalam hedonisme dan meninggalkan kultur kebudayaannya. 78 tahun HMI bukanlah usia yang muda. Jika 78 tahun diproyeksikan pada kehidupan umur seseorang, maka sejatinya manusia tersebut sedang mengalami penuaan dan penurunan, bahkan mengalami kemunduran. Namun kemunduran yang sedang dialami oleh seorang manusia tidak boleh dialami oleh sebuah organisasi, apalagi sekelas HMI. Di usia yang ke-78 tahun, harusnya HMI lebih konsisten mengawal kader-kadernya untuk terus menangkap kesempatan agar bisa bersaing di tengah perkembangan. HMI yang selama ini menjadi organisasi kader harus terus melahirkan kader-kader yang siap ditempatkan pada posisi untuk membawa Indonesia yang lebih baik dan lebih maju, yang siap bersaing dengan negara-negara lainnya. Karenanya proses kaderisasi di HMI tidak boleh hilang, sebab itu menjadi kunci kontribusi HMI dalam mengawal kemajuan Indonesia. Perjuangan menuju masyarakat yang adil dan makmur harus sampai pada perjuangan yang paripurna. Pada usia HMI yang ke-78 tahun adalah momentum untuk kita merefleksikan perjalanan HMI selama ini. Kita tidak terlalu hidup dalam euforia masa lalu. Kebanggaan HMI pada masa lalu itu bagian dari tantangan kita saat ini untuk terus berbenah agar HMI selalu menjadi mitra positif dalam mengawal kemajuan bangsa. Kader paripurna dalam berjuang harus selalu konsisten dengan semangat keislaman, memiliki kecukupan pengetahuan, pemetaan ideologi yang jelas, kaderisasi yang tuntas, dan selalu memiliki bekal yang cukup untuk menjaga kedaulatan bangsa hingga sampai pada masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab kita semua. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan dan perlindungannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah alhamdulillah dengan adanya peran perempuan memimpin organisasi, alhamdulillah banyak kader dari perempuan yang tertarik atau berminat bergabung di HMI. Oke, Kanda Yunda yang ulun hormati, hari ini kita berkumpul di sini tak lain untuk memperingati Dis Natalis ke-78 Himpunan Mahasiswa Islam. Artinya sudah 78 tahun HMI melakukan perjalanan panjang dalam mengabdi kepada negara. Sudah banyak pemimpin-pemimpin bangsa yang dilahirkan oleh HMI. Kalau kita sebutkan, kada cukup waktu mungkin di sini karena banyak. Mungkin kita salah satunya saja. Yang paling tinggi alhamdulillah pernah menjabat yaitu Bapak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden. 2 kali malah menjadi wakil presiden. Terus ada
ada Kanda Akbar Tanjung, ada Kanda Anies Baswedan, ada Kanda Anas Urbaningrum, dan banyak lagi yang lain. Dan banyaknya kader HMI itu bukan hanya menduduki jabatan-jabatan di negara juga, tapi ulun yakin kader HMI itu ada di segala aspek bidang di negara ini. Ada yang jadi komisioner KPU, ada yang jadi anggota DPR RI seperti Kanda Rifki, terus ada yang mungkin jadi kepala desa, ada yang jadi aparat desa, ada yang jadi pendamping desa. Pokoknya seluruh aspek itu ada kader HMI. Ya, karena HMI itu besar. Nah, oleh karena itu kita memperingati Disnatalis HMI ini tidak hanya untuk memperingati kelahirannya saja, tapi sebagai refleksi kita untuk kembali menanamkan semangat juang Ayahanda Lapran Pane sebagai pendiri HMI ke hati kita masing-masing, terutama kepada dinda-dinda kader muda hari ini yang akan mengikuti LK1. Apa itu sebenarnya perjuangan HMI? Bagaimana HMI berjuang untuk melahirkan kader-kader terbaik yang akan berguna di negara Indonesia ini? Ya, ada slogan yaitu yakin usaha sampai. Itu adalah slogan yang harus kita tanamkan terus di dalam hati kita. Apa itu yakusa? Yakin usaha sampai. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, dan sampaikan dengan amal. Ya, itu harus menjadi landasan perjuangan kita dalam menghadapi tantangan zaman. Artinya yang pertama itu yakinkan dengan iman. Seorang kader HMI, himpunan mahasiswa Islam, itu harus punya iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah landasan awal kita sebagai umat muslim. Jangan sampai nanti kader HMI itu imannya lemah. Dan itulah tujuan kita berhimpun di organisasi ini. Yang pertama itu yaitu memperkuat iman kita, memperkuat keislaman kita untuk menjadi kader yang beriman nantinya. Dan yang kedua, usahakan dengan ilmu. Ya, seperti mission HMI, tujuan HMI yaitu terbinanya insan akademis. Kalau kita pencipta, pengabdi, ayo. Ya, yang bernapas ke Islam. Oke. Itu harus hafal untuk seluruh kader HMI itu. Bukannya hafal, tapi juga dipraktekkan dan diusahakan untuk mencapai tujuan itu. Ya, artinya seorang kader HMI itu harus menjadi seorang akademik, seorang pemikir, seorang yang punya wawasan luas. Jangan sampai HMI, kader HMI nanti kuliahnya terbengkalai, jangan. Karena biasanya ada yang menyampaikan, wah gara-gara organisasi inya tujar kuliah kada tuntung-tuntung, jadi mahasiswa abadi, mahasiswa paling lama mapala. Ya jangan. Seorang kader HMI tidak seperti itu. Contohnya seperti ada alumni HMI yang kada usah jauh, kita para dekat-dekat sini saja. Alhamdulillah pendidikan kader alumni HMI kita di Amunta itu luar biasa. Seperti yang ada di depan itu ada Kanda Heri Febriadi. Beliau sudah S2, bahkan sekarang sudah menyusun disertasi S3 beliau menuju doktor. Ya, itu contoh seorang kader HMI tidak menyepelekan soal pendidikan dia. Dan juga ada di belakang itu ada Profesor Muhammad Nur. Ya, beliau sebentar lagi nanti akan melanjutkan pendidikan beliau lagi ke mungkin S2. Dan juga yang di samping beliau itu ada Kanda Lukman. Nah, beliau ini
sangat berprestasi, bahkan mewakili kemarin Bang ke Indonesia ke Jepang. Ya, beliau 2 tahun di Jepang Bang lah, 2 tahun ke setahun. Ya, itu kader HMI tidak melupakan akademisnya. Dan kami di sini hadir sebagai pengawal dan juga memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal proses kaderisasi HMI, terutama untuk HMI cabang Amuntai. Dan ulun di sini mewakili MD kami mengucapkan terima kasih kepada kanda-kanda alumni HMI yang berhadir pada hari ini. Ada Kanda Heri Febriadi, ada Kanda Lukman, ada Kanda Muhammad Nur, ada Kanda Alpi, ada Dinda Sugiyarti dan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kehadiran Wan Pian di sini itu sangat berarti bagi dinda-dinda yang ada di sini, baik itu pengurus cabang dan juga peserta LK1. Kenapa? Ini sebagai lecutan untuk dinda-dinda bahwa mereka tidak cuma dilepas saja, tapi masih diayomi oleh para alumni HMI yang ada di Amuntai. Ya. Dan mudah-mudahan HMI dan kami terus dapat berkolaborasi untuk menciptakan kader-kader yang berkualitas, yang berguna nantinya untuk khususnya Kabupaten Hulu Sungai Utara dan juga untuk Indonesia. Dan terakhir pada peringatan Bis Natalis HMI yang ke-78 ini, marilah kita solidkan kembali solidaritas kita, kuatkan kembali kekompakan kita agar HMI di Amuntai semakin maju, dan mudah-mudahan perkaderan seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman Heredi tadi, mudah-mudahan perkaderan ini tidak hilang, alumninya semakin banyak dan kualitasnya semakin baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bahagia HMI, jayalah hati, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, dan sampaikan dengan amal. Yakusah, yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang terakhir dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam sekaligus membuka acara Basic Training Latihan Kader 1 kepada Yunda Nur Astia Rahman, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat merayakan milad Himpunan Mahasiswa Islam ke-78 dengan cukup meriah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta, kepada para panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. 78 tahun bukan sekedar angka, tetapi perjuangan panjang Himpunan Mahasiswa Islam dalam membangun bangsa. Sejak didirikan pada tanggal 5 Februari 1947, Himpunan Mahasiswa Islam telah teguh berdiri sebagai organisasi independen, menjaga keseimbangan antara Islam, intelektualitas, dan kebangsaan. Harapan kita semua adalah bendera hijau hitam terus berkibar tanpa mengenal zaman. Api perjuangan terus berkobar walau diterpa badai. Baik, tidak perlu panjang lebar, kita mulai pembukaan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Latihan kader 1 atau Basic Training 1 Komisariat Tarbiyah dengan tema membentuk kader muslim yang berkarakter dan berintelektual serta revitalisasi peran mahasiswa Islam dalam pembangunan bangsa dengan ini resmi saya buka. Sekian sambutan dari saya, salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. وتابع بيننا وبينهم بالخير واغفر وارحم وانت غير الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتغفرنا من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخير في الحياه وبعد الممات. اللهم انا نسالك من الخير ونعوذ بك من الشر كله اجرك بك من النار ونسالك الجنه ونعوذ بك من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.